Topik kita itu adalah bagaimana mengoptimalkan Tridharma perguruan tinggi, ya, mulai dari pengajaran. Nih, saya ulang lagi nih ya, nanti harus banyak yang nanya nih ya. Nah, jadi materinya, materi ini tadi saya sudah singgung. Jadi pastikan sumber belajar dari mahasiswa itu, ya, zaman sekarang itu ya pasti kitab-kitab turos gitu ya, kitab-kitab para ulama, kemudian juga ada perbandingannya bukan hanya satu ya, kemudian juga tadi jurnal gitu ya, dan juga zaman sekarang itu dengan video pun menjadi sumber pembelajaran. Ini penting ya dari sisi materinya, dan saya lebih senang gitu ya karena gini, karena kalau level perguruan tinggi mestinya dia itu sudah belajar di SMA yang buku-buku istilahnya itu babon ya, buku babon ya, buku-buku utama gitu ya. Misalnya ya kalau tadi bahkan bahasa Arabnya otomatis sudah gitu ya. Kemudian juga mungkin pengantar ulumul Qur'annya, pengantar ulumul hadisnya, bahkan di aliyah itu kan sudah diajarkan mustalahul hadis ya, mutolaahnya juga. Nah, tinggal di level sarjana KKNI level 6 ini dia lebih banyak kepada how to analyze ya, bagaimana menganalisis, sehingga kemudian tadi referensinya dia harus banyak, jangan hanya dari satu buku. Metodologi pembelajaran, ini berarti terkait dengan bagaimana sih, ini boleh nanya nanti ya, kalau toh gantian saya yang nanya juga boleh nih. Saya riset ke beberapa sekolahan, tanya-tanya tentang bagaimana dosen ataupun guru mengajarkan agama Islam itu sering sekali ya stagnan atau monoton gitu ya, monoton, sehingga kemudian wah ini kayaknya perlu adanya pendekatan ini ya, pendekatan ataupun juga teaching approach ya, pendekatan pembelajaran yang lebih mungkin kalau bahasa anak muda sekarang itu lebih fun ya, lebih menyenangkan, lebih juga nanti bisa diterima oleh peserta didik. Karena apa? Sekali lagi yang belajar itu adalah ya siswa atau mahasiswa, bukan dosen. Di sini juga sama nih, yang belajar itu ya mohon maaf ini ya kita semuanya gitu ya, asatizah nih, kita belajar bareng-bareng nih, ayo gitu. Mungkin saya ada sedikit pengalaman, boleh sharing gitu ya. Jadi kalau dari saya terus ya nanti mohon maaf gitu, yang pintar ya yang ngajar aja gitu, karena sudah berulang-ulang dan dilaksanakan seperti itu ya. Jadi makanya nanti saya membuka ruang seluas-luasnya untuk kita diskusi bersama tentang 3 hal ini, materi dan metodologi itu dalam ruang lingkup pengajaran. Kemudian penelitian, ini penting nih ya. Ini penelitian, mungkin saya akan fokus di sini dengan nanti ke pengabdian ya. Jadi kalau penelitian berarti kita bicara tentang paradigma, bicara tentang metodologi dan juga inovasi ya. Sedangkan pengabdian kita bicara tentang kemaslahatan umat dan masyarakat ya, atau semesta. Nah, ini ketika bicara tentang ini ya, pertama kita awali dengan teaching method atau teaching approach ya, pengajaran ya. I think it's the old word ya. Saya biasa menggunakan pembelajaran, learning ya. Tapi ya kalau teaching berarti mengajarkan, nggak apa-apa lah ya, learning or teaching system. Nah, dalam pengajaran seorang dosen mestinya dia itu betul-betul memahami mulai dari ini sangat simpel sekali ya, perencanaan sampai kepada evaluasi. Ya, ini sebenarnya satu sesi nih ya. Jadi perencanaan dan evaluasi ya, mulai dari misalnya pertama itu adalah menentukan capaian pembelajarannya. Ya, misalnya saya mengajar mata kuliah, saya dari 2007 ya mengajar sejarah peradaban Islam. Nah, ketika saya mengajarkan sejarah peradaban Islam ya di level sarjana itu berbeda dengan ketika saya mengajar di madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah, SMP, SMA ya. Kenapa? Karena di level sarjana ini mereka harus pertama itu mendeskripsikan dengan sumber-sumber yang variatif, itu yang pertama ya, dan tentu saja nanti sumbernya itu adalah kredibel. Ya, kredibel itu artinya bisa terpercaya. Misalnya ketika saya bicara tentang sejarah peradaban Islam gitu ya, maka saya harus sumber utamanya yang paling tua, misalnya kitab Syirahnya Ibnu Hisham misalnya gitu ya, Syirahnya Ibnu Hisham misalnya, itu bisa menjadi salah satu referensi yang tua gitu ya, dan ya wajib harusnya ya pakai Ibnu Hishamnya itu yang bahasa Arab gitu ya, jangan yang terjemahan gitu.
gitu kan ya. Kalau terjemahan nanti mungkin ada bias di sana dalam proses transliterasi atau dalam proses penerjemahan. Ya, kemudian juga misalnya ketika saya mengajarkan misalnya akidah misalnya gitu ya, maka referensi-referensi tentang akidah itu betul-betul tadi dari sumber yang kredibel, kemudian nanti ditambah juga dengan mungkin berbagai sumber lainnya yang memperkaya, sehingga nanti memunculkan wacana-wacana yang nanti memunculkan diskusi dan stimulus mahasiswa untuk berpikir. Nah, ini mungkin agak sedikit bedanya ya di Alia, di SMA, di perguruan tinggi dengan mungkin mohon maaf dengan di pesantren gitu ya. Karena di perguruan tinggi kalau menurut saya itu dia lebih open, lebih terbuka dan luas gitu ya. Lebih luas gitu. Jadi harapannya, walaupun nanti karena ya ada beberapa juga yang mereka juga kadang terlalu kadang juga bias juga dalam pemikirannya. Tapi kembali ke sini. Jadi pengajaran seorang dosen itu wajib untuk memahami proses dari penyusunan CPL-nya, ya, memahami CPL dari program studinya, kemudian CPL dari mata kuliahnya, integrasi korelasi antara CPL mata kuliah dengan CPL prodi, kemudian bagaimana sub CPL dari mata kuliah tersebut, kemudian metode penelitiannya, ya, metode atau cara dalam menyampaikan atau dalam proses pembelajaran itu, sampai kepada presentasi penilaian, gitu ya. Misalnya begini. Ada kalau di beberapa kampus itu selalunya yang standar lah ya. Yang standar itu adalah mahasiswa itu suruh presentasi. Ya, presentasi, membuat PowerPoint, ya, PPT, kemudian nanti mereka akan presentasi secara berkelompok, gitu ya. Nah, itu bagus sebenarnya gitu, tapi perlu evaluasi yang lebih mendalam, ya, terkait dengan mulai dari, karena gini, karena kita kan mengajarkan gitu ya, mengajarkan. Jadi dalam proses pengajaran atau pembelajaran itu ya harus betul-betul dosen itu harus memosisikan diri sebagai seorang pengajar yang dia itu betul-betul harus kritis dengan berbagai sumber referensi. Misalnya tadi ketika mahasiswa itu melakukan presentasi, maka yang dinilai itu bukan hanya dari sisi wah dia ngomongnya bagus nih, pinter ini nih, tidak hanya itu, ya, itu adalah bagian dari performance-nya. Tapi kemudian mulai dari bagaimana pilihan desain slide-nya, gradasi warnanya, kemudian juga picture background-nya gitu ya, itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena Anda akan nanti ke depan itu akan presentasi di depan masyarakat lain, masyarakat awam, masyarakat umum, sehingga harus betul-betul bagus gitu ya, ya elegan lah istilahnya gitu. Jangan misalnya presentasi tentang ulumul Quran, gambarnya mungkin di situ adalah pegunungan. Sebenarnya sih boleh juga mungkin bicara tentang ayat-ayat gunung gitu kali ya. Ayat-ayat tentang gunung gitu boleh juga, tapi kurang match gitu ya, kurang match. Belum lagi nanti udahlah ngambil dari template saja gitu ya. Kalau template di Canva atau mungkin di Gamma itu dia mungkin cukup elegan gitu ya. Nah, ini jadi hal yang sangat penting, termasuk juga sebenarnya yang paling inti itu nanti adalah mahasiswa itu ketika presentasi itu kan dia selain mendeskripsikan, selain dia itu menyampaikan ide dan gagasannya, dia itu sebenarnya sudah dalam proses menganalisis, ya, tadi deskripsi, komparasi, kemudian analisis, sampai kepada nanti kesimpulan dari mahasiswa tersebut. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, dan perencanaan tadi ya. Nah, evaluasi ini penting juga nih ya. Kalau zaman sekarang kalau bicara tentang evaluasi ya, di Madrasah Aliyah saja itu beberapa itu sudah tidak menggunakan mid test ya ataupun ujian tengah semester gitu ya. Nah, walaupun mungkin alasannya berbeda-beda, tapi kalau menurut saya pembelajaran atau evaluasi pembelajaran itu merujuk kepada RPS juga, maka penilaian itu dia berjalan dari awal ya. Presentasi pertemuan pertama misalnya 5%,
kemudian pertemuan berikutnya kedua, ketiga bisa 2,5%, 4%, 5%, nanti presentasi sekian persen. Jadi ada presentasinya dan kehadiran itu menjadi jelas bagian ya, kemudian keaktifan ya, kemudian juga bagaimana ketika dia ditanya itu bisa menjawab. Jadi penilaian itu bukan hanya UTS UAS, bahkan kalau zaman sekarang terutama di S2, sebenarnya di S1 juga saya menerapkan. Jadi ngajar itu atau ujian itu sebenarnya itu kita nggak usah ada UTS gitu ya. UAS itu juga udah nggak ada lagi tuh pakai kertas gitu ya, kemudian ditulis jawablah pertanyaan di bawah ini, ajib anil as'ilatil atiyah misalnya gitu ya. Nah, kita udah hampir tidak menggunakan itu ya. Kita lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya itu kekinian, misalnya draft untuk chapter, draft untuk jurnal, draft untuk makalah. Yang makalah itu udah nggak zaman dulu lagi tuh, udah harus pakai daftar isi, pakai cover, pakai kata pengantar, dah itu udah nggak perlu kemudian di print. Udah sekarang udah paperless semua, udah nggak usah pakai print segala gitu ya. Nah, yang paling penting ini prosesnya. Jadi kalau saya ya biasanya itu, nah ada pertemuan ketiga kita akan ada evaluasi awal. Saya menyebutnya itu dengan challenge ya. Tantangan gitu ya. So, kalau ujian, aduh ujian gitu ya, udah banyak ujian hidup gitu ya, ditambah ujian ini iman gitu ya, ini ujian kuliah lagi. Enggak, saya nggak ada ujian. Saya menggunakannya itu adalah challenge ya, di mana setiap mahasiswa itu memiliki mini project ya, baik dalam bentuk mungkin mini research ataupun juga writing ataupun juga speaking ataupun juga observation kita berikan. Nah, nanti draft ini ya, mulai dari pertemuan ketiga itu, draft itu nanti akan menjadi bahan presentasi, kemudian menjadi ya mirip-mirip dengan UTS ya, karena mungkin ada beberapa masih menggunakan istilah UTS, maka yaudah itu anggapnya sebagai UTS. Oke, sudah selesai. Kemudian nanti saya akan koreksi, saya akan evaluasi, dan itu harus diperbaiki. Nah, perbaikan ini nanti itu akan disetorkan kembali pada pertemuan yang ke-8 atau ke-9, yang ke-9 biasanya. Nah, di pertemuan ke-9 itu mereka harus saya periksa lagi, kemudian harus perbaiki, dan perbaikan dari itu semua ya, perbaikan itu nanti akan menjadi kita sebut saja untuk challenge untuk UAS-nya. Jadi sudah hampir 2-3 tahun ini saya tidak menerapkan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, tapi lebih kepada by project gitu ya. By project ini hampir sama dengan kebijakan sekarang banyak kampus ya, yang dia itu sudah tidak mewajibkan skripsi di program S1-nya ya. Biasanya diganti dengan penulisan untuk artikel jurnal ilmiah gitu ya, artikel jurnal ilmiah atau publikasi book chapter, atau mungkin juga international seminar, atau mungkin juga conference, atau mungkin diseminasi dan lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah mereka mampu untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menggunakan metode penelitian yang tepat, kemudian memberikan rekomendasi, simpulan atau solusi bagi permasalahan yang dirumuskan, dengan tentu saya sumber-sumber tadi yang kredibel ya. Karena zaman sekarang tadi misalnya apalagi kalau UAS, UTS, take home gitu ya, dibawa ke rumah udah pakai ChatGPT juga langsung selesai gitu ya, dan bener semuanya gitu, nggak ada typing error, itu hampir tidak ada. Nah, jadi ini yang pertama, pengajaran di mana seorang dosen itu harus mampu menguasai mulai dari perencanaan pembelajaran semester sampai kepada evaluasi proses pembelajaran tersebut. Dan jangan lupa ada feedback, ini penting nih ya. Feedback itu adalah ya, kalau di Indonesia itu disebutnya dengan EDOM ya. EDOM itu adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi kita sebagai dosen itu jangan takut ketika kita itu dinilai oleh mahasiswa. Biasanya sih agar menjaga gitu nama mahasiswa itu tidak disebutkan, tapi hanya ingin melihat saja. Jadi gimana sih dosen ini ketika mengajar ini di akhir semester ya. Ya, di akhir semester itu wajib ya adanya evaluasi dosen oleh mahasiswa, minimal untuk mengukur dari kinerja dosen tersebut gitu ya. Nanti ada dari teman sejawat, dari atasan juga gitu ya, dari mungkin portofolio yang dikumpulkan dosen untuk melihat secara optimal kinerja seorang dosen tentu saja ya. Nah, perencanaan sampai evaluasi itulah nanti yang menjadi desain pembelajaran, sehingga seorang dosen itu harus memahami desain pembelajaran yang memiliki karakter, memiliki kekhasan,
pada masing-masing mata kuliah, ya kan? Nah, mata kuliahnya apa nih? Pasti beda-beda lah. Misalnya mengajar ulumul Quran, mengajar misalnya bahasa Arab, atau mungkin juga bahasa Inggris, atau mungkin ada citizenship gitu ya, kewarganegaraan ya, mungkin ada gitu ya. Mungkin juga nanti kalau di perguruan tinggi ada ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, ya pengantar-pengantar itu banyak sekali mata kuliahnya. Itu mestinya memang bukan hanya mentransfer pengetahuan yang ada di satu buku atau dari satu sumber, tetapi lebih luas lagi, sehingga ya secara pemikiran akan lebih, biasanya nyebutnya dengan apa ya, mungkin istilahnya itu ada lebih luas saja ya, jadi bisa bijaksana bijaksini lah istilahnya. Baik, ini adalah teaching ya, pengajaran. Yang berikutnya ya, ini tridharma atau dharma yang pertama, bakti yang pertama. Yang berikutnya adalah penelitian atau riset. Nah, ini yang paling penting nih ya, saya mau bicara tentang penelitian, sangat luas sekali ya. Jadi seorang dosen ya itu harus mampu untuk memahami penelitian.